Seorang istri tiba-tiba sedang live streaming mendapatkan uang dan juga pujian dari orang-orang, bahkan sang istri kerap marah-marah menghina sang suami, berujung suami kesal hingga akhirnya menghabisi sang istri di rumah. Kejadian kisah nyata yang aku ceritakan kali ini terjadi di kota Pemalang, Jawa. Sarupudin berusia 25 tahun menikah dengan sang istri bernama Dwi Aprilia berusia 22 tahun. Rumah tangga mereka pun akhirnya dikaruniai satu orang anak. Mereka tinggal di Pemalang di salah satu kontrakan. Tak cukup lama berpacaran hingga keduanya pun saat dekat dan memilih tak mau lama-lama berpacaran hingga mereka pun memilih menikah muda. Dikenal sebagai keluarga yang harmonis, tak pernah ada masalah, bahkan mereka kerap selalu bahagia saja. Di awal semua baik-baik saja, namun ternyata di dalam rumah tangga mereka ada masalah. Saparudin bekerja sebagai pencuci motor, dirinya pun dibilang dengan gaji pas-pasan. Tak berkecukupan masalah keuangan sehari-hari, sang istri yang kerap berdandan memang gayanya berbeda dengan ibu-ibu tetangga lainnya. Di tengah perekonomian yang pas-pasan, memang disebutkan wanita yang selalu berpenampilan modis. Kesal kini tak bisa beli skincare lagi, uang selalu pas-pasan bahkan hanya untuk makan saja. Mengingat satu-satunya anak mereka pun kini sudah punya kebutuhannya sendiri. Dwi, istri dari Sarupudin pun sudah lama meminta handphone baru. Mengingat handphone lamanya sudah jelek dan bahkan sudah lemot, tak bisa ikut sosial media, tak bisa aktif di sosial media, membuat Dwi geram. Beberapa kali Dwi meminta pada sang suami dan dijanjikan oleh suaminya, nanti kalau ada THR dari lebaran akan diberikan kepada sang istri untuk membeli handphone. Hingga akhirnya lebaran 2022, sang suami pun mendapatkan THR, akhirnya diberikan kepada sang istri hingga membuat Dwi bisa membeli handphone second untuk main sosial media lagi dan mencoba live. Senang mendapatkan handphone baru, dirinya pun langsung live di sosial media. Tak pernah menyangka live streaming di sosial media mendapatkan pujian dan banyak penonton. Dwi sendiri makin kecanduan, apalagi dirinya belakangan tahu kalau ternyata live streaming tersebut menghasilkan uang. Punya cuan dari sosial media, Dwi pun melakukan live tiap hari, siang malam, lupa waktu dan lupa tugas sebagai ibu dan juga sebagai seorang istri. Demi live dan mendapatkan uang bahkan pujian dari banyak lelaki, Dwi sendiri makin berani dan dirinya tampil seksi saat live di aplikasi. Di tengah Dwi yang senang main sosial media, sang suami Saparudin nampaknya merasa Dwi makin berani, makin merendahkan dirinya, dan kini Sarupudin sendiri yang merawat anaknya. Sarupudin pun menyuapi anak dan memandikan anak setiap sebelum bekerja. Di tempat kerja dirinya pun was-was kalau sang anak tak diperhatikan oleh Dwi yang memang tengah live di sosial media. Tak bisa berbuat apa-apa, Sarupudin pun hanya pasrah dengan kondisi yang ada. Hingga akhirnya di tanggal 21 September 2022 ada tragedi yang terjadi. Dwi meminta diantarkan ke rumah orang tuanya dan meminta cepat-cepat karena dirinya sudah janjian akan live streaming. Saat itu Sarupudin pun berjanji akan mengantarkannya, namun meminta waktu untuk memandikan sang anak. Saat itu Dwi tak terima dan menginginkan buru-buru, menyuruh Sarupudin untuk memandikan anaknya di rumah sang ibu saja. Tak bisa melawan sang istri, Sarupudin pun langsung ke kamar untuk ganti baju. Namun nampaknya masih lelet di mata Dwi saat itu, hingga akhirnya Dwi pun mengeluarkan kata-kata kasar dan menendang sang suami. Kesal sebagai laki-laki makin tak dihargai dan nampaknya kali ini mendapatkan KDRT dari sang istri, Sarupudin pun tak terima. Kelap mata akhirnya Sarupudin pun pergi ke dapur membawa senjata tajam. Langsung kembali ke kamar dan menikam sang istri beberapa kali. Sang istri mencoba melawan namun nampaknya tak bisa hingga akhirnya hanya meminta tolong. Setelah mendapatkan tikaman istri dari Sarupudin pun terjatuh ke lantai, nampaknya langsung lemas tak bernyawa. Sementara teriakan tolong dari istri Sarupudin ini pun tetangga mencoba mendatangi kontrakan mereka namun tertutup hingga akhirnya lapor kepada Pak RT. Pak RT datang dengan tetangga, pintu sudah terbuka namun nampaknya tak berani masuk. Pak RT sendiri memilih melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Tak lama pihak kepolisian pun datang dan langsung bersama Pak RT juga para tetangga datang langsung ke kontrakan. Menemukan jasad Dwi yang sudah berlumuran cairan merah dan nampaknya sudah tak bernyawa. Di sana juga langsung anak Dwi digendong tetangga dan diamankan. Sementara pihak kepolisian mencari keberadaan suami Dwi yaitu Sarupudin. Ternyata di kamar mandi Sarupudin membersihkan cairan merah yang menempel ke bajunya. Dengan penuh kebingungan dirinya pun panik namun dirinya pasrah. Sarupudin langsung diamankan. Sarupudin sendiri mengaku dirinya menyesal dan nampak gelap mata saat itu. Jasad Dwi dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Hasilnya memang benar, Dwi mendapatkan banyak tikaman hingga akhirnya berpulang. Jasad Dwi dikembalikan ke keluarganya untuk dimakamkan, sementara anak Dwi dikembalikan kepada orang tua Dwi dan dirawat.
Saripudin menjelaskan kalau dirinya memang kesal kepada sang istri yang live streaming demi mendapatkan uang dan juga pujian dari banyak lelaki, bahkan tak tahu waktu hingga membuat sang anak terlantar. Diamankan terkait permasalahan ini, menjalani beberapa kali persidangan hingga akhirnya Saripudin pun mendapatkan vonis 15 tahun penjara. Sementara keluarga dari Dwi tak terima, Dwi yang hidup pas-pasan pasca menikah dengan Saripudin kini mendapatkan pekerjaan dengan cara live di sosial media, namun tetap Saripudin pun tak suka sang istri mendapatkan uang. Hingga akhirnya menurut keluarga dari Dwi, Saripudin nampaknya iri kepada Dwi yang hanya di rumah saja live namun punya penghasilan lebih dari suaminya. Menurut para tetangga pun terlihat memang benar, Saripudin kini memang selalu melakukan pekerjaan rumah, sementara sang istri di kamar hanya live dan terlihat tak memperhatikan suami dan anak. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.